Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dimas. Di video kali ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul saat sidang berkaitan dengan hasil regresi. Di sini saya sudah memiliki hasil regresi yang akan dijadikan contoh. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaannya untuk mensingkat waktu agar tidak terlalu panjang videonya. Pertanyaan pertama, berapa jumlah periode yang dilibatkan dalam penelitian Anda? Untuk menjawab ini, kita bisa melihat pada periode input dan sampelnya. Jadi ini ya, periode input dan sampelnya. Periode input merupakan periode yang dilibatkan dalam analisis. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa untuk periode inputnya ada 9, yang mana saya menggunakan 9 tahun dengan sampel dari tahun 2008 sampai 2016. Jadi, jika dosen Anda bertanya hal demikian, jawab saja, saya menggunakan periode selama 9 tahun dari tahun 2008 sampai 2016. Yang kedua, berapa jumlah sampel yang kamu gunakan dalam penelitian? Untuk menjawab ini, kita bisa melihat pada cross-section include. Ini ya, cross-section include. Cross-section include merupakan jumlah cross-section yang dilibatkan di dalam analisis. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa jumlah cross-section include sebanyak 33, ya, 33 atau 33 provinsi yang saya gunakan di penelitian saya. Jadi, kalau ditanya dosen hal demikian, jawab saja, sampel yang saya gunakan adalah 33 provinsi. Yang ketiga, berapa jumlah observasi yang kamu gunakan dalam penelitian? Untuk menjawab ini, kita bisa melihat pada total panel dalam kurung balance. Total panel merupakan jumlah observasi yang dilibatkan di dalam analisis. Ya, jumlahnya ada 297. Angka ini didapat dari cross-section include dikali period input. Jadi 9 kali 33 totalnya 297. Jadi kalau ditanya hal demikian, jawab saja, jumlah observasi yang saya gunakan adalah 297 observasi. Kalau ditanya lagi, didapat dari mana? Didapat dari 33 provinsi dikali 9 tahun. Ya, ini yang saya gunakan sebagai contoh. Nanti disesuaikan sendiri dengan hasil teman-teman. Keempat, bisa tolong buatkan persamaan regresinya. Nah, pertanyaan seperti ini sering sekali muncul dalam sidang. Buatkan persamaan regresinya. Perlu diingat, kamu harus tahu bahwa untuk membuat persamaan regresi, kita buat terlebih dahulu rumusnya, yaitu Y sama dengan konstanta ditambah beta 1 tambah beta 2 x2 ditambah E. Y ini merupakan variabel dependent. Kalau kita mau meramalkan juga bisa, berarti Y ini merupakan variabel dependent yang diramalkan. A ini merupakan konstanta, B1 merupakan koefisien regresi, B2 merupakan koefisien regresi, X1 merupakan variabel independen, X2 merupakan variabel independen, dan E ini adalah error. Nah, cara memasukkannya bagaimana? Caranya, ya, Y sama dengan nilai dari konstantanya berapa? Konstanta itu yang C ya, yang ini ya, ini konstanta, nilainya 31,5207. Kemudian variabel independennya minus 1,3, ini ya, log X1 5,097. Ini diambil dari nilai koefisien.
Kemudian log X2 atau beta 2X2 itu minus juga, minus 0,57 plus E. Untuk penjelasan persamaan regresi dan cara membacanya, teman-teman bisa lihat video-video saya sebelumnya. Saya sudah menjelaskan cara membaca persamaan regresi. Teman bisa pelajari sendiri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima, bagaimana hubungannya antara variabel independen dengan dependennya? Atau bisa juga langsung disebutkan nama variabelnya. Misal, bagaimana hubungan antara upah minimum dengan pengangguran? Katakanlah di sini upah minimum sebagai independen dan pengangguran sebagai dependen. Cara menjawabnya, kita bisa lihat pada nilai koefisien, di mana nilai koefisien ini digunakan untuk membentuk persamaan regresi. Ya, nilai koefisien tadi kan persamaan regresinya ini kita sudah bentuk. Dan nilai probabilitas, ini ya, nilai probabilitas yang nilai probabilitas merupakan nilai signifikansi atau tingkat kepercayaan atau nilai kebenaran. Pada nilai koefisien, katakanlah di sini punya saya adalah log X1 adalah upah minimum, nilai dari log X1 atau upah minimum sebesar minus 1,356097. Artinya kan negatif ya kan? Berarti apabila terjadi kenaikan variabel upah minimum sebesar 1%, maka Y ini atau tadi yang ditanyakan pengangguran kan akan mengalami penurunan sebesar 1,356097. Kenapa menurun? Karena ini negatif. Kalau ini positif, interpretasinya adalah meningkat. Apabila ingin dijawab dengan singkat, berarti kalian tinggal jawab saja. Hubungan antara upah minimum dengan Y ini atau pengangguran adalah negatif dan signifikan. Nah, signifikan ini dari nilai probabilitasnya. Kenapa signifikan? Karena nilainya ini kurang dari tingkat alfa 0,05. Kalau lebih dari tingkat alfa, maka tidak signifikan. Jadi, negatif dan signifikan. Jadi, kalau misalnya bertanya, bagaimana hubungannya antara variabel independen, katakanlah di sini upah minimum, dengan variabel dependen, katakanlah di sini pengangguran, hubungannya itu bagaimana? Kalian jawab saja, sesuai dengan hasilnya. Misal ini ya, hubungannya negatif dan signifikan. Untuk penjelasan signifikansi dan lainnya, kalian bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Saya sudah membuatkannya. Kalian bisa cermati sendiri. Oke, selanjutnya yang keenam. Apakah hasil kamu ini sesuai dengan teori? Misalkan ya, kita menggunakan teori A. Pada teori A menyebutkan bahwa ketika upah mengalami kenaikan, maka pengangguran menurun. Nah, cara menjawabnya kembali lagi ke hasil koefisien ini, yang koefisien. Ingat, kata naik dan turun dilihat dari nilai positif dan negatifnya. Ini misalnya, konstanta ini kan positif, berarti naik. Untuk variabel independen, negatif, berarti turun. Karena di sini nilainya negatif untuk log X1, maka interpretasinya adalah penurunan. Jadi kalau kita menggunakan teori A, seperti pada contoh yang saya sebutkan, yaitu ketika upah mengalami kenaikan maka pengangguran turun, maka hasil sesuai dengan teori. Karena kan ini negatif, penurunan. Jadi ini log X1 ini adalah upah minimum dan Y ini adalah pengangguran. Ketika upah minimum mengalami kenaikan, maka pengangguran akan menurun dengan tanda negatif. Namun, jika hasil yang didapat tidak sesuai dengan teori, maka kita perlu membuktikannya. Kalau pengalaman saya dulu ketika sidang, hasil saya tidak sesuai dengan teori, tapi saya membuktikan dengan melihat naik turunnya
data melalui tren yang didapat dari Microsoft Excel. Jadi saya membuat tren terlebih dahulu di MS Excel. Saya membuat, nah trennya ternyata mengalami kenaikan, jadi tidak sesuai dengan teori. Yang terakhir, ketujuh, saudara memilih variabel tersebut sebagai objek penelitian. Pertanyaannya, apakah variabel yang saudara gunakan memiliki hubungan yang kuat? Jelaskan secara singkat dan jelas. Nah, seringkali dosen bertanya hal demikian, hal yang menurut kita sepele, tapi kita harus dapat menjelaskan dengan keilmuan yang kita pahami. Ini keilmuan yang benar ya, bukan kita mengarang jawaban sesuka kita. Tidak, kita harus memiliki dasar. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita lihat pada nilai R-square. Ini ya, R-square. Nilai R-square digunakan untuk melihat pengaruh atau hubungan atau kemampuan dari variabel prediktor secara simultan apakah mampu menjelaskan variabel respon. Untuk mengetahui kuat atau tidaknya hubungan, syaratnya adalah nilai tidak boleh kurang dari 0,5 atau 50%. Nah, di sini hasilnya 0,874712. Yang mana kalau kita buat persentase menjadi 87,47%. Artinya di atas 50%. Kembali lagi tadi, kalau di atas 50% artinya hubungannya kuat. Jadi Anda hanya perlu jawab hubungan antar variabel sangat kuat. Kenapa kuat? Karena hasil dari R-square dapat nilai sebesar 87,47%. Jadi ini melebihi 50%. Nah, jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan bisa ditanyakan saat sidang skripsi terkait dengan hasil regresi. Yang sering muncul adalah terkait dengan persamaan regresi, kemudian apakah hasil sesuai dengan teori, dan hubungan antar variabel, apakah hubungannya kuat atau hubungannya tidak terlalu kuat atau lemah. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di episode kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.